bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita agungkan namanya, sebab hanya Tuhanlah yang senantiasa memberikan damai sejahtera pada saat pagi hari yang indah ini. Melalui kehidupan kita, kami tidak tahu apa yang menjadi beban masalah kita. Pada saat pagi hari ini boleh kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Kami muliakan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembahnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami ucap syukur Tuhan atas pertolongan perlindungan-Mu sepanjang hari. Akan saat pagi yang indah ini Tuhan, Kau yang sudah memberikan Tuhan ya Tuhan, nafas kami yang baru ya Tuhan, hidup kami yang baru Tuhan, yang kami lalui pada saat ini ya Tuhan. Itu kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh sujud menyembah Engkau, menaikkan pujian syukur kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Hanya Engkau yang melihat dalam setiap kehidupan kami jemaat di tempat ini. Mau memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu boleh turun di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Sehingga apa yang kami perbuat pada pagi hari ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Tetapi kami boleh mendapatkan jaman yang dari Engkau ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan dengan percaya ya Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus ya Tuhan. Yang berkuasa ya Tuhan. Menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu mungkin dalam persiapan, dalam perjalanan ya Tuhan. Kau yang hentar sampai ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Walaupun mereka sengaja tidak datang ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan pergumulan mereka dalam hidup mereka ya Tuhan. Yang mungkin saat ini yang sakit Tuhan, mungkin di rumah ya Tuhan. Darah Yesus mengalir ya Tuhan. Kami boleh bersatu hati untuk senantiasa mendoakan setiap jemaat-Mu yang sakit di rumah ya Tuhan. Oleh bilur-Mu Tuhan, oleh darah-Mu ya Tuhan, menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami Tuhan akan memulai ibadah ini jadi dalam nama, satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita masuk hadirat-Nya. Pada pagi yang indah ini, kami boleh menikmati kuasa-Nya. Kita boleh menikmati darah-Nya yang berkuasa mengalir dalam setiap kehidupan kita yang datang pada pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya. Ku masuk dalam ruang Maha Kudus.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kurang kompak. Satu kali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Kita berikan salam satu dengan yang lain. Bahwa kita adalah umat yang menjadi pemenang-pemenang pada saat pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya. Lebih dari pemenang, haleluya. Kami undang untuk kaum pria akan mempersembahkan pujian.
Puji nama Tuhan, dan yang sangat indah bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan pertama yang pas jalankan kandang kolektif. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia
akan mempersiapkan kita meneran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menuntun di dalam setiap hidup kita, hari demi hari, bulan demi bulan yang kita lalui. Itu kita pujikan, hanya Kau Tuhan di dalam hidup kita. Hanya Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Untuk kesempatan pagi yang indah ini, kita menggunakan kesempatan yang baik ini ya Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, supaya kita boleh mendapatkan menerima lawatan dari Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Banyaklah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib kita hidup, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu hidup. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, haleluya. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami menang. Haleluya. Sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu,
kami datang menghadap hadirat-Mu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan, panjang minggu dari hari ke hari sampai hari ini, memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tibasnya di mana kami akan menerima kehadiran-Mu, penyataanmu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan, sehingga kami boleh mengerti kehendak rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Buka hati kami, siap menerima benih firman Allah. Rapi telinga kami untuk mendengar dengan baik, pikiran kami fokus hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, sucikan ruangan ini, tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Hamba berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih apabila pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama mengerjakan keselamatan Allah, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Di Tuhan, marilah kita satukan hati kita, pikiran kita, genap hidup kita bersama-sama untuk menikmati akan firman Allah yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kon yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Hanya ke gereja biasa bawa Alkitab, kalau enggak bawa Alkitab itu pergi ke mall. Kan mall, rumah Allah. Halo? Masih ada yang enggak bawa Alkitab? Rumah Allah, Ka'bah Allah, Bait Allah. Saudara, puji Tuhan. Sudah ketemu? Pun panggil. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dari semuanya, dari segala-galanya. Apa itu? Berarti kasih menempati tempat yang pertama dan utama. Itu harus ada di dalam gereja Tuhan. Di atas semuanya, bukan dari segalanya, berarti di atas. Kasih menduduki tingkat yang teratas. Harus kita tempatkan di tempat yang teratas dalam hidup ini. Jika tidak, saudara, hidup saudara akan berantakan, rumah tangga akan hancur. Saudara, tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Saudara melakukan apapun, saudara. Ini kasih menempati tempat yang pertama dan utama dalam hidup. Apakah saudara sadar hal ini? Saudara, kasih dalam Kristus di sini, Rasul Paulus menekankan ayat ini. Mengapa, saudaraku? Ya, karena di sidang Kolose terdapat beberapa suku, bangsa, dan bahasa. Sudah baca ayat yang ke-11. Dari beberapa suku, bangsa, dan bahasa itu terdapat dalam sidang Kolose. Demikian pula jemaat yang ada di GBD sana, ada dari Papua, dari Sabang sampai Merah. Orang Papua, orang Jawa, ada Ambon,
ada NTT, ada channel. Jemaat di sini persis seperti di berbagai suku bangsa. Aku kasih dalam Kristus, ya, dalam perbedaan ini bisa juga menimbulkan konflik, bisa menimbulkan benturan, bisa menimbulkan yaitu pertentangan, sebab ini jemaat kompleks. Saudara, dari beberapa anggota jemaat, makanya Rasul Paulus menekankan hal ini. Dalam ayat ini dikatakan kenakanlah, apa dalam ayat ini di atas semuanya itu kenakanlah kasih, kenakanlah kasih, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurna. Ada kata-kata kasih, ada kata-kata juga jin. Kira-kira sama enggak itu? Ada saudara menemukan kata kasih, juga ada kata cinta. Sama tidak? Kalau tidak, tolong jelaskan apa perbedaannya. Sangat beda jauh. Kelihatannya hampir sama, tetapi betul tidak sama. Kalau cinta, saudara, cinta itu adalah memandang secara fisik, tertarik karena fisik, tertarik karena materi. Itu cinta. Ketertarikan, saudara, karena fisik, karena cakep, karena cantik, karena kaya, karena punya materi, punya kedudukan. Itu cinta, saudara. Dan cinta itu isinya adalah menuntut. Sekarang saudara berumah tangga, dasarnya apa? Kalau dasarnya cinta, suami menuntut istri, istri menuntut suami. Saling menuntut. Dalam firman Tuhan, saudara, namanya cinta. Di sini dikatakan bahwa sesuatu yang kalau berdasarkan cinta akan membawa suatu hal yang buruk. Ada 3 ayat saya temukan. Apa? Cinta akan uang. 1 ayat 10. Akar dari segala kejahatan. Lantas saudara pun kasih cinta diri sendiri, egosentris. Tidak ada kepedulian dengan orang lain, mencintai diri sendiri, sayang diri sendiri. Orang yang demikian mudah tersumping, tersungkur, tersinggung. Dirinya tidak dihargai, dirinya tidak dihormati. Diri itu terjadi di akhir. Yang ketiga, cinta dunia. Tadi cinta akan diri sendiri, 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Cinta akan dunia, Yohanes pasal 20 ayat 20. Ayat pasal 10 ayat 25. Kalau cinta itu hanya pandang secara luar saja, tidak sampai ke dalam. Kalau remaja pemuda, dasar hidup Anda yaitu di pasangan hidup, dasarnya apa? Kalau dasar tidak sedikit jadi TV. Awalnya begitu baik-baik, ternyata pisah mereka. Sekarang hari-hari ini sedang dasarnya yaitu cinta.
tetapi beda. Jadi dasar cinta itu yang fisik, yang luar, yang materi. Kasih itu beda. Apalagi kasih di sini adalah kasih agape, kasih Allah. Ada beberapa kasih eros, kawan birai, kasih beliau, kasih stoke, telos, dimiliki. Tapi kasih ini adalah kasih ilahi, kasih agape yang ada dalam hidup, mendasari hidup bagi jemaat dan bagi kasih itu apa, saudara? Berkorban, beri, bukan. Itulah kasih. Saudara tidak ingin dihormati, bukan tapi beri. Orang ingin hanya menerima dan menerima, tidak mau beri. Beri hormat, memberi penghormatan, beri penghargaan. Itulah kasih sebagai pengikat di dalam hidup saudara. Jadi dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan. Tema firman Allah ini yaitu perekat. Tahu perekat? Perekat, saudara. Saya beri tema perekat. Saya ditertawai. Temanya perekat. Tidak pernah dipakai. Perekat. Berarti kasih di sini merupakan satu perekat. Perekat itu adalah di mana untuk menyatukan dua benda menjadi satu. Dua benda menjadi satu, saudara. Itu perekat. Dan kalau sudah melekat, saudara tidak kalau sudah merekat, sudah nempel, tidak mungkin bisa dipisahkan. Saudara, tidak mungkin bisa dipisahkan. Akan yaitu berlaku selama-lamanya. Tadi di dalam ayat tadi yaitu mempersatukan, mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Itu perekat, saudara. Bisa berupa apa? Berupa apa saja, saudara? Kalau dalam bahasa lain namanya glue. Lem. Nah, ini ada lem Raja Wali. Ya. Ada apa lagi? Saudara, ini ada selotip. Ini perekat. Ini ada lem. Ini tulisannya kalau dulu glue. Nah, ini seperti ini. Inilah kasih untuk mempersatukan dua benda menjadi satu. Ada lagi, saudara, kalau dulu buat rumah, namanya apa? Pasak. Kayu itu kalau sudah diikat oleh pasak tidak akan bisa lepas lagi. Itulah kasih yang harus ada dalam hidup kita semua. Dikatakan mengikat. Bentar ya. Siapa yang ambil di sini tadi? Kalau ngaku, ambilkan. Siapa yang mindah benda di sini? Siapa yang mindah benda di sini? Ngaku. Bentar ya, tak ambil. Itu bendanya. Siapa yang mindah ini tadi? Nggak ngerti, saudara. Saudara, ini namanya apa? Lidi untuk apa?
Kiranya kalau lidi satu ini untuk nyapu ini bisa? Ayo, bisa? Tetapi kalau lidi ini diikat menjadi satu ini bukan hanya satu daun sampah, satu lapangan bisa bersih. Diikat jadi satu. Sudah mau diikat? Inilah saudara perekat itu. Harus ada di dalam hidup kita. Jemaat menjadi satu. Ya, dikatakan kasih pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Gereja akan menuju kepada kesempurnaan. Tanpa ada kasih tidak mungkin bisa masuk ke. Kasih itu mempersatukan satu dengan yang lain, kita dari berbagai-bagai suku bangsa dan bahasa. Harus mau diikat dengan kasih, sehingga kalau kasih itu ada, tidak lagi ada perbedaan. Oh, kamu suku Madura, kamu suku Jawa. Tidak ada lagi perbedaan satu dengan lain. Amin. Jadi satu. Tidak ada lagi perbedaan. Mau disatukan sebagai apa? Sebagai keluarga kerajaan Allah. Yang kedua apa? Sebagai tubuh Kristus. Kita ini mempelai wanita sedang menunggu, yaitu Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Harus bersatu. Gereja Tuhan bersatu. Saudara. Saudara tidak akan bisa pertama diikat oleh kasih sehingga kita belajar bersatu. Yang kedua, yang ketiga kita bisa menuju kepada kesempurnaan. Nggak mungkin kita bisa gereja jadi sempurna. Dasarnya adalah kasih, bersatu dan diikat jadi tubuh Kristus. Kasih bukan sekedar diucapkan. Kasih bukan sekedar diucapkan. Banyak orang mengatakan kasih, bukan kasih Allah terbuka. Aku dengan bibir di bibir mulut saja. Sudah mengasihi Tuhan, buktinya apa? Saudara juga mengasihi. Dan tidak bawa Alkitab. Buktinya saudara. Yang bawa Alkitab tersinggung hari ini? Yang bawa Alkitab tersinggung hari ini? Loh, kok diem aja? Kalau saya tersinggung saudara, tapi saya bawa Alkitab, makanya saya tidak tersinggung. Halo? Yang bawa Alkitab, jujur aja yang tidak bawa Alkitab tersinggung tidak? Dengan kata-kata saya ini. Betul? Kalau saudara tersinggung berarti saudara tidak tersinggung, berarti saudara mati. Mati, dijiwet gak kerosok. Kalau saudara tersinggung berarti saudara Makanya kalau firman Tuhan tidak menyinggung saudara, oh aku mati. Firman selalu menyinggung kita. Karena firman Tuhan memperbaiki kita, menuntun kita, menegur kita, mengajar kita dalam kebenaran untuk menuju ke sempurna. Makanya kalau sudah tersinggung firman Tuhan, puji Tuhan berarti saudara hidup. Kalau tidak tersinggung berarti saudara mati dijiwet kerosok. Tidak kerosok. Loh. Kasih dan bukan sekedar diucapkan, tetapi dipraktekkan dalam hidup ini. Buktinya apa kalau sudah mengasihi? Berkorban, mengampuni. Saya katakan. Kalau saudaranya mencintai, berarti saudara menuntut. Saudara nuntut dari gereja ini. Hak saya apa? Kewajibannya enggak dilakoni. Haknya nggak ada ceritanya saudara. Nuntut itu cinta, tetapi kasih itu memberi berkorban dan mengampuni. Halo, sepi. Aku kasih dalam Yesus Kristus.
terjadi gereja akhir zaman, jangan kasih, kurangan kasih, kasih jadi dingin. Makanya hari-hari ini saya tekankan, jangan sampai gereja GBD sana tambah hari tambah melempem, tambah dingin. Saudara harus tetap semangat sebagaimana Yesus menubuatkan. Matius pasal 24 ayat yang semakin hari dikatakan dosa semakin bertambah-tambah, kasih semakin berkurang, semakin dingin. Saudara, demikian pula di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Orang hanya mengasihi dirinya sendiri. Saudara, beribadah hanya secara formal, beribadah hanya memuji Tuhan hanya sebagai, yaitu hanya formalitas saja. Tidak ada kesungguhan dalam kasih dengan ya. Haleluya. Terus apa mandek ini? Jadi seperti itu. Itulah kasih, saudara. Ya. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Makanya kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan gereja Tuhan. Dan kasih itu kalau sudah mengikat hidup kita, apapun yang terjadi sekali Kristus tetap Kristus. Sekali gereja GBDO seterusnya. Sekali jemaat GBDO sana kali putih, betul? Saya tidak mengikat saudara. Diikat itu berarti berperan. Kasih dalam Yesus, sekali lagi saya tidak. Tapi Rasul Paulus apa dia katakan seperti ini. Kita baca di pasal 8 ayat. Diikat dengan kasih Kristus, cinta Tuhan, cinta firman-Nya, cinta gerejanya, cinta pekerjaannya. Amin. Cinta Yesus, cinta firman, cinta gereja. Gereja itu saudara. Kalau saudara punya rumah tidak pernah tidak pernah saudara jadi kosong. Kita baca bersama-sama. Ayo, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau siapa? Sedikit aja sudah. Kamu berarti dipisah. Singgungan yang memisahkan, tidak diperhatikan memisahkan. Rasa tidak dianggap, tidak diwong. Kita lihat di sini. Ditindas, ditekan, dibully. Kali Yesus tetap Yesus. Apakah gereja di tempat ini pernah membuli saudara? Anak-anak sekolah minggu pernah membuli temannya? Saya tanya ini sekolah minggu. Pernah saudara jadi pembuli atau dibully? Gereja di tempat ini? Remaja pemuda? Pernah dibully? Jadi pembuli? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ditindas. Dibully kan? Kesesakan, sesek rasanya. Dia merasa teraniaya. Laparan, tidak punya baju, bahaya pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kenapa? Cintanya kepada Yesus begitu dalam sekali, luas dan tinggi, tak mudah tergoyahkan seperti pohon
yang berakar. Loh, sepi. Kalau demikian pula sudah kita akan sampai di sana. Ini kasih. Kalau itu sudah hilang, sudah luntur, harus dikembalikan. Itu ajaran Yesus, ajaran utama dan terutama dalam Yesus adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jika di luar itu, saudara, berarti keluar dari ajaran Yesus. Ajaran Yesus, saudara. Kasih Yesus mengembalikan kasih itu yang salib dan semangat dan bangkit surga. Saudara, Roh Kudus dicurahkan oleh pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kasih Kristus, kasih karunia Tuhan diberikan, dicurahkan dengan limpah. Setelah murid-murid mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka dipulihkan, gereja Tuhan, lahirlah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, lahirlah gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula didasari dengan kasih, yaitu persatuan, persatuan di dalam tubuh. Rasul ayat 42-40 baca. Aku kasih dan kita lihat potret gambar patron gereja mula pada waktu luar biasa, dikatakan bersekutu. Kasih itu diwujud persekutu, saling beri, saling terima. Itu kasih. Lanjutnya definisi. Definisi itu bersekutu, bersatu. Apa itu bersekutu dan menjadi satu, tapi seperti diikat jadi satu, kecil-kecil jadi satu. Jadi satu. Isinya apa, saudara? Berkasih yang mengikat sehingga kita bisa bersekutu, bersatu, bersekutu. Seperti artinya definisi apa, penjelasan singkat, meninggalkan kepentingan pribadi, kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Siapa yang jadi pegawai, ada yang pensiun, mendahulukan kepentingan tugasnya daripada, betul kan? Saudara, ada kepentingan saudara mementingkan diri sendiri, berkali saudara bisa disangka. Itulah definisi meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Seperti hari ini saya percaya saudara sudah meninggalkan kepentingan pribadi, rumah saudara, pekerjaan saudara, tinggalkan tugas saudara, pekerjaan, ada yang pekerjaan, saudara datang bergabung dengan dan bergabung dengan sesama. Sudah memenuhi kriteria yang pertama. Saudara bangga hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara meninggalkan dunia dan bergabung dengan Tuhan. Dua. Meninggalkan tadi yang tadi beralih kepada kasih. Meninggalkan dunia, bergabung dengan Tuhan. Doa Tuhan Yesus Kristus pertama
dan utama yang dipanjatkan Tuhan. Apa itu? Yohanes pasal 17 ayat 11 ayat 1 ayat. Dia berdoa kepada Bapa untuk kesatuan. Satukanlah mereka Tuhan, jemaat-jemaat anak-anak Tuhan itu. Sebagaimana aku bersatu dengan Bapa, agar jemaat juga bersatu satu dengan yang lain. Sampai hari ini doa itu dijawab. Yesus berdoa loh. Belum terwujud sampai hari ini, masih ada blok-blok gereja Protestan, Katolik, Pentekosta dan seterusnya. Padahal gereja itu saudara di dunia yang ada dua, gereja yang benar dan gereja yang palsu. Saudara termasuk di mana? Halo? Makanya saya bilang ini gereja, memang kami bernaung di gereja GBI, tapi ini gerejanya Tuhan. Bukan gereja saya. Gerejanya Tuhan, siapa saja boleh beribadah masuk di gereja ini. Saya dan saudara adalah milik Tuhan, amin. Anak-anak Tuhan, jemaatnya Tuhan. Saudara, meninggalkan dunia. Tadi dikatakan, saudara kasih, jangan serupa dengan dunia. Jangan mencintai dunia. Kalau kita mencintai dunia, cinta Allah tidak ada dalam hidup kita. Di dunia itu adalah keinginan daging, hawa nafsu, keserakahan dan seterusnya akan membawa kepada neraka. Tetapi kasih Allah akan membawa kepada kesempurnaan. Amin. Itulah definisi kasih. Selanjutnya saudaraku kasih di bagian yang ketiga. Di bagian yang pertama perekat. Apa itu perekat? Kasih. Di gereja Tuhan yang kedua bukan hanya diucapkan kasih, tetapi harus dilakukan, diaplikasikan hidup sehari dengan sesama. Saudara, selanjutnya bagian yang ketiga, persatukan dan jadi kasih itu yang mempersatukan dan tidak ada nama persekutuan. Dimulai dari mana? Diawali dari mana? Dari yaitu dua orang yang pacaran itu saling isi dalam diikat jadi satu dan menjadi satu. Diawali dengan pasal 18 ayat. Pasal 18 ayat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sepakat berarti sehati, bersatu menjadi satu, dua orang. Tak banyak-banyak, diawali dengan dua orang, berarti ini berbicara tentang pernikahan yang didasari dengan kasih. Kasih itu mengikat dalam pernikahan itu. Kalau pernikahan itu diikat dengan kasih, tidak ada namanya perceraian. Pertengkaran kira-kira ada enggak? Ya, itu bumbune. Saya tidak percaya kalau saudara berumah pernah ada pertengkaran. Itu bumbune. Tetapi kalau ada kasih, cepat kasih itu beri, kasih itu dua orang berbicara.
keluarga. Dalam keluarga pun bukan hanya suami, tapi terdiri dari anak, kakak adik, dan mertua. Keluarga sama cek itu saudara ya, tinggal dicairno. Tapi nah itu saudara, cok saudara, satu cek satu. Jadi jadi keluarga harus cocok. Bisa terjadi kalau berdasarkan ada kasih cepat terselesaikan. Sekarang yang kedua, Markus pasal 4 ayat 1 sampai 12, tidak akan kisah mengenai orang lumpuh, sakit lumpuh, saudara. Oh, tidak bisa berjalan. Oh, jasmani juga ada lumpuh roh. Oh, rohani saudara tidak bisa berjalan ke gereja, tidak bisa berjalan melayan, tidak bisa berjalan untuk melakukan kebenaran Allah, tidak bisa memberitakan Injil karena lumpuh. Adakah gereja di tempat ini di tempat yang lumpuh? Aku tidak. Banyak dalih lumpuh. Kalau tidak lumpuh dia akan bisa berjalan sendiri tanpa apa? Di sini digotong oleh 4 orang. Di 2 menjadi 4. Digotong oleh 4 orang. Berarti 4 orang ini punya kasih sehingga dia mau memberi, berkorban, punya kepedulian dengan orang yang lumpuh ini. Maaf saudara, jangan firman Tuhan kata Yesus perintahkan kepada murid-murid dalam Matius pasal yang ke-10 dan seterusnya sampai pasal 12. Pergilah, carilah domba-domba yang hilang. Karena anak yang hilang, domba yang hilang, Yesus mengatakan demikian. Domba yang hilang itu apa? Orang Kristen yang lama tidak beribadah. Jangan tersinggung kalau saya ngomong gitu. Perintah loh. Perintah saudara untuk saudara mencari domba yang terhilang di gereja. Domba yang perlu dicari. Mereka sudah bertahun-tahun tidak beribadah, itu domba. Sudah bergereja, bawalah ke gerejamu, tidak. Tetapi yang tidak pernah ibadah, yang tinggalkan bertahun. Saya menemukan beberapa orang. Saya terbeban karena itu perintah Tuhan. Di sini bergabung di mana? Sampaikan begitu. Dan bagaimana saudara? Banyak yang tinggal di perumahan-perumahan. Jangan-jangan dia pergi ke perumahan, dia melarikan diri sembunyi supaya enggak. Dia itu. Jangan yang lama enggak beribadah. Itu domba yang perlu dicari. Saudara punya beban itu? Punya beban? Kasih dan misi Kristus. Mereka peduli sehingga orang 4 ini bawalah orang lumpuh ini kepada Yesus. Karena apa? Dia mempunyai kasih, berkorban, dia memberi waktunya, tenaganya. Satu saudara, bawa kepada Yesus. Bersatu mereka, menjadi satu. Dalam satu persekutuan sehati membawa orang ini ada Yesus. Bukan menjadi anggota, ya tetap pada Yesus.
dia mendapatkan. Jerih saudara tidak dan kerjakan. Pada waktu mereka sebut jadi persatuan dan merekat di doa kita punya pergumulan doa, beban doa. Kita lanjut saudara, beberapa contoh saja. Dikatakan bersatu, merekat, bersatu dan menjadi. Dalam Kisah Rasul pasal 1 14 dan ayat yang setelah Yesus naik ke surga, Yesus berpesan, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu mendapat kelengkapan dari Maha Tinggi. Sebelum dilengkapi jangan tinggalkan. Mereka setelah Yesus menyaksikan salam dan naik berdoa menunggu janji Bapa. Dikatakan pada waktu naik ke surga disaksikan 500 orang, sudah baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, Korintus 1 Korintus pasal yang ke-15, disaksikan oleh 500 orang, berarti 500 orang ini mendengar yaitu perintah Tuhan dan mereka bersama-sama menunggu janji Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan mereka bersehati, mereka berdoa bersama-sama. Bertekun sehati, berdoa bersama-sama. Bersama-sama bukan sendiri-sendiri, tetapi satu tadi, bersama-sama berarti banyak orang. 500 bersama-sama. Beban itu kalau sudah pikul tidak akan jadi berat. Yang dipikul sama-sama banyak jadi ringan. Beban itu ya. Mereka berdoa sampai berapa hari, bukannya 10 hari sebetulnya. Kalau 10 hari kan cuma bentar. Tapi saya kira berhari-hari sehingga dari 500 orang ini tinggal 120 orang yang tetap tekun, sehati, berdoa bersama-sama. Ada perempuan, ada bapak-bapak dan berkumpul, anak-anak berdoa 120. Pada waktu mereka berdoa, apa yang terjadi Tuhan? Apa yang terjadi saudara? Pasal 2 Kisah Rasul ayat 1 sampai 4. Apa yang terjadi saudara? Ada lidah-lidah api, angin bertiup, berhembus di ruangan itu. Dan lidah-lidah api berhingap kepada saya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mendapatkan karunia untuk berbahasa roh. Memuliakan Tuhan. Amin saudara. 2:4-120. Lahirlah gereja mula-mula. Karena mereka sehati berdoa tekun saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Bertambah. Berkembang. Setiap hari dikatakan ada jiwa. Ditambahkan hidup orang dikatakan banyak orang. Permulaan Tuhan itu saudara kasih yang kata satu dan menyembah. Kalian dengan hati dan terjadi. Itu yang Hakim pasal 17 ayat 16 sampai 22. Suatu peperangan besar. Tahun bangsa dijajah, ditekan. Dia bisa meninggal panen, diambil lagi, dirampas. Hidupnya dan tidak berdaya dalam hidup. Diperbudak, diperhamba, dijajah dalam hidupnya. Mengalami seperti itu. Bertubi-tubi
Allah datang kepada Gideon. Gideon. Saudara, dan singkat cerita saudara, Gideon menghadapi peperangan 300 karena itu perintah Tuhan, dia 300 menghadapi. Lantas strategi yang dibuat itu Gideon. 300 orang ini dibekali dengan trompet, obor ditaruh di dalam. Pada malam hari mereka yaitu kelilingi, dibagi 3 kelompok. Saudara, dibekali hanya dengan trompet, bor ditutupi dengan tempat. Lantas Gideon, jika aku sangka kalanya petnya Gideon, semua bareng trompet itu. Setelah trompet ditiup, tempayan itu dipecahkan. Kalau tempayan dipecahkan, apa yang kelihatan, saudara? Bor. Padahal jarak bagi dia harus trompet ini. Saudara mau dapat kemenangan tuntas, lunas, dengar suara. Kompak bersama-sama. Waktu di komando satu pimpinan, dengar suara trompetnya Gideon, semua ditiup bareng. Pecahkan tuh tempayan. Mereka kompak, saudara. Mengapa dia kompak? Karena mereka jadi saudara kasih, saudara, gereja Tuhan akan kompak kalau sudah mau diikat dengan kasih, bukan cinta. Amin, saudara. Kalau sudah diikat, saudara akan bisa kompak, bisa bersama-sama. Tidak sakarepe dhewe satu ngalor satu ngidul, ngetan atau ngulon, sama-sama maju bersama-sama. Dan apa yang terjadi pada waktu trompet itu ditiup, tempayan itu dipecahkan, obor itu menyala, apa yang terjadi? Akan turun mengacaukan. Dia perang dengan teman, dengan saudara-saudaranya, mati. Kompakan komando satu. Perlu dengar-dengaran, perlu ketaatan, perlu kekompakan, saudara, terjadi dalam tas dan lunas. Luar biasa. Itulah saudaraku yang Matius pasal 18 ayat 20. Di mana ada 2-3 orang berhimpun atas namaku, siapa yang hadir? Tuhan hadir. Persekutuan di dalam Yesus, kesatuan dan persatuan di dalam Kristus, maka Tuhan akan hadir. Setiap Tuhan hadir, apa yang terjadi, saudara? Kekacauan, perpecahan, kebencian, permusuhan, pertengkaran. Yang terjadi adalah mujizat. 5.000 berkumpul. Ada terjadi apa? Makan kenyang, tak warek-warek, bahkan ada sisa. 5.000 orang akan hadir, tidak terjadi, tidak ada menjadi.
mujizat gereja Tuhan hari ini. Berbagai-bagai suku bangsa. Bangunan roh bukan orang bangunan roh. Benar-benar kebangunan. Saudara rindu dia ingin tak empat Tuhan hadir, Tuhan sudah bersatu, Tuhan hadir di tengah. Izinkan tinggal dalam hati, mengikat dalam hidup saudara dan mujizat. Haleluya. Situ. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan, nikmati kasih Tuhan yang mengikat hidup saudara, mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau sudah ingin merasakan mujizat Tuhan, lawatan Tuhan pagi hari ini, haleluya, hidup dalam kasih, bukan dalam cinta. Kasih Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Angkat tangan saudara, Tuhan mencurahkan rohnya, kasih karunia-Nya, mujizat-Nya, pertolongannya dalam hidup kita. Haleluya. Kalau sudah ingin terima mujizat Allah, saudara mau diikat oleh kasih
Ibu Rachel maju ke depan dan berdoa. Apa-apa kami mati berkat-berkat-Mu pada hari ini, saat ini. Terima amin. Tuhanmu itu di dalam pribadi yang ada di pun yang saat ini mendengar lewat online tuh saya firman-Mu bekerja, firman-Mu bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima karya di dalam kami, karya di dalam rumah tangga kami, karya di dalam pekerjaan kami, karya di studi kami, dan Kau karya di tempat ini. Kau nyatakan mujizat-Mu, Kau nyatakan lawatan-Mu Bapa, Amin. Kau nyatakan kuasa-Mu. Amin. Saat ini kami sakit di Amin. saat ini mengalami kelemahan tubuh, kelemahan rohani saat ini kuat karena roh Allah ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi pagi hari. Saat ini Kau firman saat ini Amin. Kami akan berikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas kami silakan. Oh betapa indahnya. Haleluya.